Hello, here at Center Nuwir Iber des Land Swiss before its main name Putri Anjani Forstel Siti Garcia, Andika Pradana, Dia. disebut negara maju jika negara tersebut memiliki standar hidup tinggi dengan indikasi perekonomian yang sudah merata, tingginya penggunaan teknologi dan berhasil dalam berbagai bidang. Mayoritas penduduknya pun memiliki kemampuan baca tulis yang sangat tinggi. Sejarah negara Swiss. Swiss adalah salah satu negara yang berada di kawasan Eropa Tengah. Negara ini telah ada sejak tahun 1291, di mana pada awalnya terdiri dari 3 kanton, Hutan, Uri, Suisse, dan Unterwalden. Kanton sendiri merupakan suatu wilayah atau daerah seperti negara bagian atau provinsi. Swiss memiliki kekhasan sendiri seperti dalam pemerintahan, kebudayaan, maupun kehidupan masyarakatnya. Swiss kaya dengan sejarah sebagai sebuah negara yang netral tanpa memandang masa perang atau lain dan tidak pernah terlibat dalam perang terhadap pemerintahan asing sejak tahun 1815. Swiss terkenal dengan produk coklat dan setiap di daerah Swiss mempunyai keju khas. Swiss juga terkenal dengan membuat jam tangan dengan kualitas yang sangat baik, tahan lama dan mahal harganya. Nah, di sini ada contoh bendera negara Swiss dan peta negara Swiss. letak geografis. Negara Swiss terletak di antara negara-negara di benua Eropa dengan luas sekitar 41.285 km persegi atau sepertiganya dari luas Pulau Jawa. Negara ini dikelilingi oleh Prancis di sisi barat, Jerman di sisi utara, Italia di sisi selatan, serta Austria dan Liechtenstein di sisi timur yang adalah merupakan kawasan wisata. Astronomis, berdasarkan letak astronomisnya, negara Swiss ini berada di antara 45 derajat bintang utara sampai 48 derajat bintang utara dan 5 derajat bintang bujur timur sampai 11 derajat bujur timur. Swiss merupakan salah satu negara di dunia yang terkurung daratan dan tidak memiliki wilayah laut. Bentuk pemerintahan Swiss adalah Federasi Demokrasi Republik dengan beberapa partai politik. Anggota federal Swiss yang menjabat sebagai ketua atas 7 anggota untuk jabatan eksekutif di Swiss. Dipilih oleh Majelis Federal untuk masa jabatan 1 tahun. Presiden Konfederasi memimpin rapat Dewan Federal dan melaksanakan tugas representasi khusus. Primus inter pares, Presiden tidak memiliki kekuasaan di atas dewan lainnya dan terus menggepalai departemennya secara tradisional. Tugas berputar di antara para anggota dalam rangka senioritas dan tahun sebelumnya wakil presiden menjadi presiden. Bentuk pemerintahannya adalah Presiden Konfederasi Swiss. Namanya yaitu Alain Berset. Kediamannya di Istana Federal Bern, Swiss. Masa jabatannya yaitu 1 tahun. Pejabat perdana Jonas Führer dibentuk pada tanggal 21 November 1848. Keadaan ekonomi negara Swiss. Yang pertama itu pendapatan per kapita. Per kapita Swiss dilaporkan sebesar 91.640.930 US dollar pada 2021. Rekor ini naik dibanding sebelumnya yaitu 85.345.689 US dollar untuk tahun 2020. Data PDB per kapita Swiss diperbarui tahunan dengan rata-rata 45.489.874 US dollar dari 1980 sampai 2021 dengan 42 observasi. Sektor ekonomi utama Swiss adalah produksi. Sektor produksi utama diantaranya kimia, obat, instrumen pengukuran presisi, dan instrumen musik. Komoditas negara Swiss terkenal dengan produk coklat. Berbagai coklat Swiss dibuat dengan banyak susu dan krim. Negara ini merupakan salah satu penghasil coklat terbaik di dunia. Coklat hasil usaha rumahan yang sangat lezat. Selain itu, orang Swiss adalah negara pengonsumsi coklat terbanyak di dunia. Setiap daerah di Swiss mempunyai keju khas. Keju yang paling terkenal adalah Gruyère yang memiliki lubang di permukaannya dan Emmentaler sering disebut dengan keju Swiss. Orang Swiss punya cara tersendiri untuk menikmati keju. Nama menu tersebut adalah Chaise fondue, yakni keju cair yang disantap bersama roti. Swiss terkenal untuk membuat jam tangan dengan kualitas yang sangat baik, tentunya bermutu, tahan lama dan mahal harganya. Keadaan
sosial budaya di negara Swiss. Yang pertama, suku asli. Hal ini dikarenakan Swiss terdiri dari 4 etnis utama, yaitu etnis Jerman, Prancis, Italia, dan Romande. Penduduk Swiss mayoritas memeluk agama Katolik Roma 37,3% dan Protestan 24,9%. Nah, yang kedua ada bahasa. 4 bahasa resmi di Swiss termasuk Jerman diucapkan di Swiss Utara, Tengah, dan Timur. Prancis diucapkan di Swiss Barat, Italia diucapkan di Swiss Selatan, dan Romans diucapkan di Swiss Tenggara. Orang Swiss sebagian besar multibahasa tergantung pada wilayah tempat mereka dibesarkan. Komunitas berbahasa Jerman adalah yang terbesar dengan 17 kanton menggunakan bahasa Jerman sebagai bahasa resmi mereka. Meskipun demikian, tidak ada kesulitan berkomunikasi dalam bahasa Inggris di Swiss karena orang Swiss mempertahankan tingkat kemahiran bahasa Inggris yang tinggi. Nah, yang terakhir ada makanan. Makanan yang pertama yaitu fondue adalah hidangan khas Swiss yang berupa keju leleh yang disajikan di dalam panci. Selama proses pembuatannya, keju dapat dicampur dengan anggur, perasan lemon, dan bawang putih agar rasanya makin lezat. Fondue biasa disantap bersama roti sebagai saus. Nah, yang kedua ada bicer musli. Bicer musli ini terdiri dari sereal, sayuran, kacang-kacangan, jus, lemon, dan susu kental manis, dan buah-buahan yang melimpah. Bicer musli ini sebenarnya diciptakan oleh Dr. Messinilia pada tahun 1990. Makanan sehat dan pola hidup sehat. Masalah yang terjadi di Swiss. Swiss memiliki masalah rasisme sistematik yang serius terhadap orang-orang keturunan Afrika. Hal ini berdasar sebuah laporan yang dipresentasikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Senin hari itu. Laporan itu memberikan berbagai contoh dari kebrutalan polisi hingga permainan anak-anak yang rasis. Kelompok kerjasama yang ditunjuk PBB mencatat langkah-langkah positif yang diambil oleh Swiss. Namun, mereka menyuarakan keprihatinan tentang prevalensi diskriminasi rasial dan menyoroti beberapa insiden setelah kunjungan ke negara itu tahun ini. Yang kedua, Swiss memiliki krisis penduduk. Desa Swiss membayar 7.000 francs buat calon warga baru. Albinen adalah sebuah kawasan pemukiman yang cukup indah, letaknya di kaki gunung Alpen Swiss. Namun desa ini tengah mengalami krisis penduduk. Jadi mereka sedang mencari keluarga yang mau pindah ke sana. Dan untuk menjadi penghuni baru Albinen, siapa saja bisa mendapatkan imbalan hingga 7.000 francs. Dilansir The Times, Albinen yang berada di distrik Lake Valley Swiss hanya memiliki 240 penduduk. Kebanyakan warga sudah pindah ke kota besar, sementara sekolah yang ada di sana pun baru saja ditutup, memaksa anak-anak yang masih tinggal di Albinen untuk menempuh jarak bermil-mil ke daerah lain jika ingin belajar. Untuk mengatasi masalah kekurangan penduduk di sana, Albinen mencari warga baru dengan usia di bawah 45 tahun dan bersedia mempelajari bahasa Jerman. Sebagai insentif, setiap orang dewasa telah bersedia pindah ke sana akan diberi 25 francs Swiss atau sekitar 344.000 untuk anak-anak. Pemerintah Albinen bersedia memberikan 1.000 francs Swiss atau sekitar 137 rupiah. Total uang yang bisa diberikan untuk satu keluarga mencapai 7.000 francs Swiss atau hampir 1 miliar rupiah. Hal unik. Swiss juga merupakan rumah bagi tangga terpanjang di dunia, dikenal sebagai Nissen Mountain Railway. Tangga terpanjang dapat ditemukan di Swiss dengan total 11.674 anak tangga. Tangga ini dibuka untuk umum untuk keperluan hiking setahun sekali selama Nissen Run. Dibangun di samping rel kereta api, tangga ini memiliki panjang total 3,4 km pada ketinggian 1.669 meter saat mendaki. Tangga Swiss yang terkenal ini juga dianggap sebagai satu tangga paling menakutkan di dunia, menarik di beberapa orang yang ingin menaklukkan tantangan pendaki ke puncak. Yang kedua, di Swiss, hari Minggu dianggap sebagai hari yang sakral. Di Swiss, hari Minggu menjadi hari istirahat bagi warga Swiss. Dengan beberapa toko dan bank tutup untuk memungkinkan para pekerja beristirahat di rumah dan menikmati kedamaian. Selain itu, setiap hari Minggu dalam seminggu dianggap suci berhubungan dengan hari Sabat. Dan ini contoh gambar tangga terpanjang, hari libur di Swiss, dan danau di Swiss. Bentuk kerjasama ada dua macam. Yang pertama, hubungan bilateral. Swiss merupakan mitra kerjasama bilateral Uni
mana hubungan Swiss dengan Uni Eropa terikat dalam beberapa kebijakan seperti pasar internal, perjanjian untuk membuka akses penggerakan di perbatasan, sistem Dublin dalam mengenangi klien suaka, program riset dan mobilitas Uni Eropa. Yang kedua, ada kerjasama politik dengan berbekal sejarah, budaya, dan nilai-nilai politik yang sama. Uni Eropa dan Swiss menjalin hubungan politik dalam 3 hal. 1. Mempromosikan hak asasi manusia. Kedua, isu perubahan iklim. Dan yang ketiga, memerangi kemiskinan. Ekspor dan impor negara Swiss. Ekspor utama Swiss adalah mesin dan peralatan, produk kimia farmasi, jam tangan, serta tekstil dan pakaian jadi, bahan mentah, makanan, minyak sayur, dan bahan bakar menyumbang sekitar 1/4 dari total impor yang diangkut dari kereta api, truk, dan tongkang. Impor unggulan lainnya adalah barang-barang manufaktur, kendaraan bermotor, dan produk kimia. Keadaan penduduk. Swiss memiliki luas wilayah sebesar 41.000 km persegi dengan jumlah penduduk sebanyak 8.236.303 jiwa. Swiss memiliki 4 bahasa resmi, yaitu bahasa Jerman, Perancis, Italia, dan bahasa Romande. Hal ini dikarenakan Swiss terdiri dari 4 etnis utama, yaitu etnis Jerman, Perancis, Italia, dan Romande. Dan di sini ada gambar contoh keadaan penduduk di negara Swiss. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Swiss adalah salah satu negara yang berada di kawasan Eropa Tengah. Negara ini telah ada sejak tahun 1291, di mana pada awalnya terdiri dari 3 kanton hutan, Uri, Swiss, dan Unterwalden. Kanton sendiri merupakan suatu wilayah atau bagian atau provinsi. Swiss memiliki kekhasan sendiri seperti dalam pemerintahannya, kebudayaan, maupun kehidupan masyarakatnya. Swiss merupakan negara maju yang lingkungannya sangat aman. Swiss merupakan negara yang sangat indah, tenang, dan damai. Swiss kaya dengan sejarah sebagai sebuah negara yang netral tanpa memandang masa perang atau lain, dan tidak pernah terlibat dalam perang terhadap pemerintahan asing sejak tahun 1815. Swiss terkenal dengan produk coklat dan setiap di daerah Swiss mempunyai keju khas. Swiss juga terkenal dengan membuat jam tangan dengan kualitas yang sangat baik, tahan lama, dan mahal harganya. 4 bahasa resmi di Swiss termasuk Jerman diucapkan di Swiss Utara, Tengah, dan Timur. Prancis diucapkan di Swiss Barat, Italia diucapkan di Swiss Selatan, dan Romance diucapkan di Swiss Tenggara. Orang Swiss sebagian besar multibahasa tergantung pada wilayah tempat mereka dibesarkan. Komunitas berbahasa Jerman adalah yang terbesar dengan 17 kanton merupakan bahasa Jerman sebagai bahasa resmi mereka. Meskipun demikian, tidak ada kesulitan berkomunikasi dalam bahasa Inggris di Swiss karena orang Swiss mempertahankan tingkat kemahiran bahasa Inggris yang sangat tinggi. So, vielen